Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ayah Bunda, orang tua, wali murid kelas 9 SMPIT Masjid Syuhada. Semoga Ayah Bunda senantiasa diberikan kesehatan, perlindungan oleh Allah, dan tetap semangat dalam mendampingi Ananda belajar di rumah. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan kali ini saya dapat menyapa Ayah Bunda di rumah untuk menyampaikan beberapa informasi terkait kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Ananda di kelas 9 semester 2. Nah, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Hasifah Nur Fitriana, selaku Guru Bahasa Indonesia kelas 9 di SMPIT Masjid Syuhada. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan beberapa informasi terkait dengan agenda pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 semester 2 tahun ajaran 2021-2022. Nah, untuk informasi yang pertama, saya akan menyampaikan terkait dengan lingkup materi yang akan dipelajari untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 semester 2, yaitu mencakup 3 bab. Untuk yang bab pertama atau bab kelima, lanjutan dari semester 1, yaitu tentang teks diskusi. Kemudian bab ke-6 ada teks cerita inspiratif, dan bab ke-7 ada buku fiksi dan non-fiksi. Nah, berkaitan dengan lingkup materi tersebut, saya akan menjelaskan ketercapaian materi di setiap babnya. Untuk yang pertama, ketercapaian materi teks diskusi melalui aktivitas mencermati video dan teks diskusi tentang permasalahan aktual. Ananda mampu yang pertama mengidentifikasi informasi teks diskusi berupa pendapat pro dan kontra. Yang kedua, Ananda mampu menyimpulkan isi gagasan, pendapat, argumen yang mendukung dan yang kontra, serta dapat menyampaikan solusinya. Yang ketiga, Ananda mampu menelaah struktur dan aspek kebahasaan dari teks diskusi. Dan yang keempat, Ananda mampu menyajikan gagasan atau pendapat, argumen yang mendukung dan yang kontra, serta solusi atas permasalahan aktual dalam teks diskusi dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan, serta aspek lisan berupa intonasi, gestur, dan juga pelafalan. Nah, untuk yang berikutnya, ketercapaian materi di bab ke-6 terkait dengan teks cerita inspiratif, melalui aktivitas mencermati video dan juga teks cerita inspiratif, Ananda mampu yang pertama mengidentifikasi isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, dan perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif. Yang kedua, Ananda mampu menyimpulkan isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dalam bentuk cerita inspiratif. Yang ketiga, Ananda mampu menelaah struktur, kebahasaan, dan isi teks cerita inspiratif. Dan yang keempat, Ananda mampu mengungkapkan rasa simpati, empati, kepedulian, dan perasaan dalam bentuk cerita inspiratif dengan memperhatikan struktur cerita dan aspek kebahasaan yang nanti bisa disampaikan secara lisan maupun secara tertulis. Yang berikutnya di sini untuk ketercapaian materi di bab terakhir, bab ke-7 tentang buku fiksi dan non-fiksi. Ini ada kaitannya dengan literasi membaca. Jadi nanti melalui aktivitas membaca buku fiksi dan non-fiksi, Ananda mampu yang pertama menggali informasi unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Jadi nanti Ananda mampu membedakan unsur-unsur yang ada di buku non-fiksi maupun di buku fiksi. Yang kedua, Ananda mampu membuat peta konsep atau garis alur dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Jadi di sini nanti Ananda dapat membuat bagan atau peta konsep sesuai dengan kreativitas masing-masing. Bisa menggunakan media, ataupun nanti bisa secara langsung, menggambar secara langsung. Berikutnya untuk yang ketiga, Ananda mampu menelaah hubungan antara unsur-unsur buku fiksi atau non-fiksi yang dibaca.
Dan yang terakhir, yang keempat, Ananda mampu menyajikan tanggapan terhadap buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Nah, ini tadi beberapa informasi terkait dengan ketercapaian materi yang dipelajari oleh Ananda di setiap babnya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang sistem penilaian yang akan digunakan untuk kegiatan pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 semester 2. Di sini meliputi 3 aspek. Aspek yang pertama, pengetahuan. Jadi nanti pengetahuan di sini penilaian yang bisa diambil bisa berupa tes tulis, bisa berupa tes lisan, maupun penugasan. Berikutnya untuk yang keterampilan. Keterampilan di sini nanti bisa berupa praktik, bisa praktik berbicara, kemudian nanti ada produk tulisan, maupun proyek yang dilakukan bersama teman kelompoknya. Dan yang terakhir ada penilaian sikap. Penilaian sikap ini nanti yang pertama bisa berkaitan dengan observasi atau pengamatan yang dilakukan oleh guru selama proses kegiatan pembelajaran. Berikutnya akan ada penilaian diri, jadi nanti Ananda bisa menilai diri sendiri dan juga penilaian antar teman. Jadi nanti teman-teman juga bisa terlibat dalam menilai sikap yang dilakukan oleh Ananda. Nah, berikutnya, dari apa yang sudah Ananda pelajari, tentunya pentingnya atau keterkaitan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari dan alasan apa yang perlu Ananda dapatkan, pentingnya Ananda mempelajari materi tersebut. Di sini untuk yang pertama, berkaitan dengan kegiatan pembelajaran, tentu kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa terlepas dari sebuah kegiatan bermasyarakat. Yang pertama di sini untuk kegiatan diskusi. Kita tentu akan dihadapkan dengan yang namanya sebuah diskusi. Baik itu nanti lingkup non-formal maupun non-formal. Ya, oke. Kemudian diskusi di sini nanti misalnya non-formal, nanti Ananda bisa melakukan diskusi bersama teman maupun keluarga. Sedangkan untuk lingkup formal nanti dapat ditemukan di sebuah acara. Baik itu acara yang dilakukan di sekolah, sebuah instansi, maupun masyarakat. Ya, contoh sederhananya nanti Ananda dapat berani mengungkapkan pendapat, gagasan, maupun ide dari hasil pemikiran, baik disampaikan secara lisan maupun dalam bentuk teks diskusi. Yang berikutnya, untuk cerita inspiratif pun tidak dapat atau tidak hanya dapat Ananda dengarkan saja, tetapi nanti di sini Ananda dapat pula menceritakan cerita yang dapat menginspirasi dirinya sendiri maupun orang lain, yang tentunya akan bermanfaat dan dapat menginspirasi orang lain. Ya, jadi nanti Ananda di sini dapat bercerita, baik itu dengan anak yang lebih kecil, dengan temannya, maupun dengan orang yang lebih tua. Kegiatan bercerita ini pun nanti tidak hanya bisa disampaikan secara lisan, tapi secara tertulis pun bisa. Dan nanti Ananda bisa menuangkan hasil cerita inspiratif yang bisa menginspirasi itu menjadi sebuah teks cerita inspiratif. Dan yang terakhir di sini untuk buku non-fiksi karena berkaitan dengan kegiatan literasi, salah satunya literasi membaca, tentunya kegiatan membaca itu akan selalu berguna bagi kehidupan Ananda. Meskipun saat ini sudah banyak bahan bacaan digital, tetapi masih sangat penting kita menggunakan sebuah buku untuk menemukan informasi-informasi yang kita tidak temukan di bahan bacaan digital. Seperti semboyan, buku adalah jendela ilmu. Ketika kita membuka buku, maka kita seperti membuka jendela dunia dan melihat banyak hal yang tidak kita ketahui, serta menemukan hal baru yang dapat menambah cakrawala pengetahuan kita. Nah, itu tadi beberapa informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat memberikan gambaran kepada ayah bunda untuk mendampingi Ananda belajar di rumah. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian ayah bunda dan mohon maaf apabila dalam menyampaikan informasi ini ada hal yang
kurang atau kesalahan saya mohon maaf. Sekian dari saya, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.